Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Dan hari ini alhamdulillah kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini Ustadz Anang akan mereview kembali. Kita akan belajar mengulang kembali tentang materi pembelajaran matematika untuk mempersiapkan persiapan PTS yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Dan untuk hari ini materi yang akan Ustadz Anang ulangi yaitu tentang materi soal cerita yang berhubungan dengan volume, bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, kenapa Ustadz ulangi tentang soal cerita ini? Karena soal cerita yang berhubungan dengan volume kubus dan volume balok itu merupakan soal cerita yang mempunyai beberapa bentuk, mempunyai beberapa model yang berbeda-beda. Nah, tergantung dari pemahaman kita bagaimana menyikapi penyelesaian soalnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita persiapkan perlengkapan belajar kita, serta mari kita angkat kedua tangan kita awali dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ustadz Nanang di sini akan sedikit mengingatkan kalian tentang bagaimana cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan volume kubus dan volume balok. Yang pertama yaitu kita kalau mengerjakan soal cerita, kita harus membaca soal dengan teliti dan kita harus memahami maksud dari soal yang ditanyakan. Soal itu apa, maksudnya bagaimana, itu kita harus pahami benar-benar. Kalau misalkan kita belum paham, kita ulangi membacanya 2, 3, 4 kali. Nah, yang ketiga, kerjakan soal dengan teliti. Nah, sekarang Ustadz Nanang langsung saja akan mengulang kembali tentang materi soal cerita yang berhubungan dengan volume kubus dan volume balok. Tentu kalian masih ingat volume kubus, volume balok rumusnya bagaimana? Insya Allah ingat semua. Kalau volume kubus rumusnya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau R kali R kali R. Sedangkan kalau volume balok rumusnya panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, sekarang perhatikan soal di sini. Sebuah kubus mempunyai volume 1331 cm pangkat 3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Penyelesaiannya di sini yang diketahui adalah volume kubus yaitu 1331 cm pangkat 3. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu rumus dari volume kubus. Kita masih ingat kan ya? Bisa S kali S kali S atau R kali R kali R atau R pangkat 3 atau S pangkat 3, sehingga mencari rusuknya, mencari sisinya sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus tersebut. Akar pangkat 3 dari 1331 yaitu 11. Jadi rusuk kubus tersebut adalah 11 cm. Nah, soal yang ketiga. Soal yang kedua, sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 15 cm. Berapakah volume akuarium tersebut? Ya, ini gampang ya soalnya. Nah, kalau volume kubus tadi S kali S kali S atau R kali R kali R atau R pangkat 3. Jadi volume kubus R kali R kali R 15 kali 15 kali 15 cm sama dengan 3375 cm. Jadi volume kubus adalah 3375 cm pangkat 3. Nah, sekarang soal yang ketiga. Kita masuk pada soal cerita yang berhubungan dengan volume balok. Suatu wadah berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 cm
lebar 9 cm serta tingginya 5 cm. Berapakah volume air yang dapat dimasukkan ke dalam wadah air tersebut? Ini yang ditanyakan adalah volume. Jadi volume panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita masukkan panjangnya berapa? 12 cm, lebarnya 9 serta tingginya 5. Kita kalikan 12 kali 9 kali 5 sama dengan 540 cm pangkat 3. Jadi volume air yang dapat dimasukkan ke dalam wadah adalah 540 cm pangkat 3. Contoh soal keempat. Volume sebuah bak yang berbentuk balok diketahui adalah 480 liter. Jika panjang wadah tersebut 10 desimeter dan lebarnya 8 desimeter, hitunglah tinggi bak tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa diketahui dalam soal ini adalah volumenya 480 liter. Liter itu sama dengan dm pangkat 3. Panjangnya 10, lebarnya 8. Sedangkan kita tahu bahwa volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tadi diketahui volumenya 4800 liter sama dengan panjangnya kita masukkan 10 dm dan lebarnya 8 dm kali T. Tingginya karena tidak yang dicari tidak kita tulis T. Jadi 480 liter sama dengan 80 dm pangkat 3. 80 dari mana? 10 kali 8, 80 kali T. Nah, ini ya. Jadi T-nya tingginya sama dengan 480 liter dibagi 80 sama dengan tingginya 6 desimeter. Jadi tinggi bak tersebut adalah 6 dm. Contoh soal yang nomor 5. Sebuah akuarium berbentuk balok berukuran panjang 90 cm, lebarnya 42 cm, serta tinggi 55 cm. Akuarium tersebut berisi air 3/4 bagian. Berapakah volume air di dalam akuarium tersebut? Nah, yang ditanyakan di sini bukan volume balok secara keseluruhan, akan tetapi yang ditanyakan di sini adalah volume air yang ada di dalam akuarium. Tadi dijelaskan di sini akuarium tersebut berisi air 3/4 bagian. Bagaimana penyelesaiannya? Gampang sekali. Jadi kita tulis volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena di sini yang dicari adalah volume air dalam akuarium yang telah diisi, yaitu tadi diisi 3/4. Jadi di depannya dikalikan 3/4 kali 90 cm kali 42 cm kali 55 cm sama dengan 3/4 kali 207.900 cm sama dengan 155.925 cm pangkat 3. Jadi volume air di dalam akuarium tersebut adalah 155.925 cm pangkat 3. Jadi harus dibedakan ya bagaimana cara mencari volume seluruhnya dengan volume bagian tertentu. Ya, harus kalian tahu caranya bagaimana, bedanya bagaimana. Jadi dibaca dengan seksama dan teliti ya. Nah, untuk soal yang nomor 6. Di sini soal nomor 6, sebuah kolam memiliki tinggi 60 cm, lebarnya 80 cm, dan panjangnya 100 cm. Kemudian, kolam tersebut diisi air dengan ketinggian 40 cm. Hitunglah volume air yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, di sini soal nomor 6 ini merupakan salah satu soal yang menantang karena di sini terdapat pengecoh untuk kalian yang tidak teliti. Misalnya, kenapa ada pengecoh? Ustadz maksudkan pengecoh itu di sini ada tinggi.
tingginya ada dua. Sebuah kolam memiliki tinggi 60 cm dan di sini ada juga tinggi 40 cm. Nah, yang digunakan yang mana? Kita lihat pertanyaannya. Hitunglah volume air yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah volume air yang diisikan. Nih ya, volume air yang diisikan. Yang dicari berarti volume air yang diisikan dalam kolam, bukan volume akuarium secara keseluruhan. Jadi tinggi yang kita pakai itu adalah tinggi dari air ini. Nah, ketinggian air yang kita pakai jadi 40 cm. Jadi bukan 60 cm, bukan tingginya kolam. Berarti panjang kali lebar kali tinggi 100 kali 80 kali 40. Tinggi yang kita pakai adalah tinggi dari air, bukan tinggi dari akuarium. Jadi harus berhati-hati. Jangan bingung meskipun ada dua tinggi. Nah, kita baca aja soalnya. Yang ditanyakan adalah volume air. Berarti tingginya air yang dipakai. Jadi jawabannya 320.000 cm pangkat 3. Jadi volume air yang ada di dalam kolam adalah 320.000 cm pangkat 3. Paham ya? Jadi mungkin kalau menemukan soal ini, entah itu soal PTS atau UAS atau soal-soal apapun, dibaca dengan seksama ya. Nah, soal yang nomor 7. Bambang mempunyai kotak mainan yang berukuran 40 cm kali 30 cm kali 20 cm. Kotak itu akan diisi kubus-kubus kecil yang berukuran 2 cm kali 2 cm kali 2 cm sampai penuh. Berapa banyak kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut? Ini pernah Ustaz jelaskan dulu, jadi Ustaz di sini hanya mengingatkan. Jadi banyak kubus yang dapat dimasukkan adalah berarti kita bisa mencari dengan cara kotak mainan yang berukuran besar dibagi dengan ukuran kubus-kubus yang kecil. Jadi kotak mainannya itu tadi 40 cm kali 30 cm kali 20 cm dibagi 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Kita kalikan dulu, kita kurung-kurung dulu, kita kalikan 4. Kalau ada perkalian ini 00 ini kita bisa simpan. Kita hitung aja yang bukan 0. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. Nolnya ada berapa? 1 2 3. Kita tulis 3 nolnya ya. Nah, sekarang ini 2 kali 2 4 bagi 2 8. Berarti 24.000 dibagi 8 sama dengan 3.000. Jadi banyak kubus yang dapat dimasukkan sebanyak 3.000. Nah, sampai di penghujung kita untuk hari ini supaya lebih paham tentang materi yang Ustadz Nanang jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 7. Ustadz Nanang akan memberikan sebuah soal. Soalnya berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena Ustadz yakin soal-soal yang ada di buku paket kalian di bab 4 itu insya Allah sudah kalian kerjakan semua, sudah kalian coba semua di rumah. Jadi karena sudah dikerjakan semua di rumah, silakan. Ini ada soal dari Ustadz Nanang, ada 3 soal saja. Nah, ini silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ustadz, ini boleh ditulis di buku tulis? Boleh. Ustadz, ini tidak ditulis tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi yang terpenting adalah kalian tahu, kalian paham. Boleh kalian ditulis soalnya, boleh langsung ditulis jawabannya saja, boleh. Nanti hasil jawabannya difoto dikirimkan ke Ustadz Ustadzahnya ya. Mungkin itu dari Ustadz Anang. Pesan yang terakhir dari Ustadz, selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara minimal melakukan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita di pagi hari yang cerah ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.